Seandainya ini terupdate, saya kira teman-teman semuanya akan datang ke Polda berduyun-duyun untuk melaporkan hal seperti ini. Teman-teman semuanya akan datang ke Polda berduyun-duyun untuk melaporkan hal seperti ini. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya di sebuah room diskusi lintas agama. Ada seorang ustadz marah-marah, bahkan dia katakan akan melakukan gerakan massa secara berduyun-duyun mendatangi kantor polisi supaya seorang Kristen yang mengenakan hijab di room ini agar dilakukan tindakan karena tidak sesuai dengan syariat Islam, karena Indonesia adalah mayoritas Islam. Yuk kita tonton dulu videonya sobat. Silakan Pak Ustadz. Kita ini tinggal di Indonesia, janganlah kita merusak agama yang ada di Indonesia. Kayak misalkan syariat kita, ajaran syariat kita, ya enggak, di agama Islam. Tapi di negara kita toleransi itu memang harus saling. Tapi yang terjadi sekarang bukan seperti ini, gitu kan. Saya kira seandainya ini terupdate, saya kira teman-teman semuanya akan datang ke Polda berduyun-duyun untuk melaporkan hal seperti ini. Teman-teman semuanya akan datang ke Polda berduyun-duyun untuk melaporkan hal seperti ini. Gak apa-apa. Apakah mau ketika rame cuma apakah mau rame cuma gara-gara seperti ini? Kalau misalkan mau ini Kamu aja enggak kalau misalkan mau berame-rame berarti kekristen ortodok mau ditutup gitu. Jadi kalau mau dilapor silakan saja Pak. Silakan. Kami terbuka. Lanjut. Jadi begini. sudah kau lapor aja, Be. Banyak kali ngomong kau. Iya, jadi kalau Islam itu mengajarkan ketika melihat sesuatu hal yang bertentangan dengan Islam, apalagi di negara kita, negara ketimuran, ya kita itu berhak untuk menyampaikan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa billam yastati, terus begitu. Ya sahabat yang terkasih, ada pepatah Batak berkata begini, marsi pature hutanabe. Pepatah ini akan saya gunakan untuk menanggapi pernyataan Bapak Ustadz ini ya. Marsi pature agama nabe, artinya memperbaiki agama masing-masing. Pak Ustadz, lebih baiklah Pak Ustadz mengurusi agama masing-masing, mengurusi kepercayaan masing-masing. Tidak perlu Pak Ustadz mengurusi busana orang Kristen, atribut orang Kristen gitu loh. Toh juga Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia adalah negara Republik Indonesia gitu loh Pak Ustadz. Perlu saya kasih tahu Pak Ustadz ya, sebelum Islam lahir pada abad ke-7, orang Kristen sudah menggunakan kerudung, sudah menggunakan penutup kepala. Bahkan penutup kepala itu bukan milik satu agama. Hampir semua kepercayaan di dunia ini ada penutup kepala Pak Ustadz. Orang Hindu, lihat itu, nah ada tuh penutup kepala. Buddha, Yahudi, Kristen, penyembah batu juga, saat menyembah batu tetap menggunakan penutup kepala. Penyembah pohon juga. Bahkan penutup kepala ini sahabat digunakan oleh banyak budaya-budaya. Salah satu orang Batak. Orang Batak itu saudaraku sering wanitanya menggunakan penutup kepala, seperti di acara duka atau acara-acara doa begitu ya, kenakan tutup kepala. Di gereja kami itu kalau ada doa keliling, doa peperangan atau doa-doa yang lainnya gitu ya, doa memberkati kota, itu wanita-wanitanya disuruh pendeta kami pakai tutup kepala, pakai hijab, pakai jilbab. Jadi penutup kepala itu tidak milik satu agama saja. Sama seperti yang pernah saya tanggapi, apakah sujud itu hanya milik orang Islam? Salah. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi, semua mereka, baik itu penyembah batu, juga sujud di hadapan sesembahan mereka. Iya, banyak tuh. Saya pernah juga melihat orang Konghucu itu ya, sujud menghadap sesembahan mereka. Jadi sujud bukan milik satu agama. Sama dengan penutup kepala ini. Penutup kepala ini bukan milik agama Islam. Iya sahabat.
Penutup kepala ini milik semua agama, milik semua orang berbudaya. Banyak tuh, bukan hanya suku Batak sebenarnya, banyak suku-suku di Indonesia bahkan di dunia ini wanita itu menggunakan penutup kepala. Jadi jika ada satu agama tertentu menggunakan penutup kepala, terus dia bangga, dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, berarti jalannya kurang jauh, bro. Kurang jauh jalannya gitu loh. Apalagi orang Kristen ya, udah pakai penutup kepala, dari zaman Yahudi sudah pakai hijab. Makanya jangan heran Kristen mula-mula, Ortodok dan Optik itu pakai penutup kepala saat mereka beribadah memuji Tuhannya. Makanya di Rusia itu kan banyak wanita pakai penutup kepala, karena di sana mayoritas Ortodoks, sahabat, di Rusia. Nah, yang menjadi heran kita, Pak Ustadz ini marah-marah dia karena melihat seorang ibu yang ada di room ini, Kristen, pakai penutup kepala. Dia katakan akan dia lakukan aksi berduyun-duyun, orang-orangnya akan mendemo, akan dia jerat hukum, akan dia laporkan. Ini kan konyol, sahabat. Itu kan seakan-akan Pak Ustadz ini meyakini agama dia tok gitu ya, agama dia tok, agama dia sendiri yang wanitanya pakai penutup kepala, sehingga kalau dia melihat orang yang pakai penutup kepala, agama selain agamanya, dia marah-marah, sahabat. Dia komplain. Lebih konyolnya lagi, dia sampai mau penjarakan orang loh. Heran kita, hanya masalah begitu ya. Itulah saya herannya, sahabat, kenapa bapak ini sampai mau menjerat ibu ini dengan hukum karena pakai penutup kepala ya. Saran saya terakhir begini ya, Pak Ustadz, marsi pature agama Nabi, artinya mari perbaiki agama masing-masing. Pak Ustadz fokus saja ke agama Pak Ustadz. Kalau ada pun orang pakai penutup kepala di ajaran Pak Ustadz bagi wanita-wanita, ya lakukan. Jangan Pak Ustadz mengurusi agama lain yang juga pakai penutup kepala. Biarkan mereka pakai penutup kepala, karena penutup kepala itu bukan hanya milik orang Islam, semua agama. Lihat orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, Konghucu, bahkan penyembah-penyembah agama tradisional sana pakai penutup kepala mereka. Budaya saya juga pakai penutup kepala, bukan karena agama, tapi budayanya memang begitu, Pak Ustadz. Lebih baguslah Pak Ustadz memperbaiki kepercayaan Pak Ustadz. Banyak tuh pesantren-pesantren di sana yang tiap hari ada masuk TV, ada kasus ini, kasus ini, kasus ini kepada santri-santrinya tuh. Jadi baguslah fokus ke sana. Gitulah Pak Ustadz ya. Tuhan berkati bagi kita semua. Shalom.